Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mengenai pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang mana ini adalah merupakan tugas IHIT dari pelatihan diklat penguatan pengawas komite sekolah penggerak. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita memasuki materi kita sekarang adalah pengantar penyusunan operasional di satuan pendidikan. Pertama, penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikan bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kemudian kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003. Kemudian, komponen kurikulum operasional satuan pendidikan yang pertama itu adalah karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi, misi, dan tujuan. Kemudian, pengorganisasian pembelajaran. Kemudian yang keempat, rencana pembelajaran. Kemudian yang kelima, pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional. Kemudian yang keenam adalah lampiran. Kemudian proses penyusunan kurikulum yang pertama itu adalah tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila. Ini selalu menjadi rujukan adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen capaian pembelajaran. Nah, itu proses penyusunan kurikulum di satuan pendidikan. Kemudian pengembangan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Ini perlu ada analisis. Dalam hal ini yang sudah dibentuk dan adalah tim pengembang kurikulum. Nah, ini perlu kita analisis. Kalau perlu kita datangkan ahli atau pengawas untuk mendampingi menganalisis konteks tersebut. Kemudian merumuskan visi, misi, dan tujuan. Kemudian menentukan pengorganisasian pembelajaran. Ya, selanjutnya menyusun rencana pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah merancang pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Selanjutnya lagi adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Pertama, berpusat pada peserta didik.
ya ini perlu diperhatikan adalah mengenai peserta didik, karena dia selalu menjadi acuan di dalam penyusunan pengembangan operasional di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kontekstual. Yang ketiga adalah esensial. Kemudian yang keempat akuntabel. Kemudian yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya tadi berpusat pada peserta didik. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini perlu selalu dilibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua. Dalam ini adalah tentunya adalah orang tua siswa. Kemudian organisasi mungkin yang berkecimpung di dalam pendidikan. Dalam ini bisa juga organisasi kemasyarakatan. Kemudian berbagai sentra serta industri. Ini tidak terlepas juga. Dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Dalam ini kalau agama mungkin dia di sekolah MI, Sanawiyah dan MA Aliyah. Kontekstual di sini adalah menunjukkan kekhasan dan sesuai karakteristik satuan pendidikan. Ada ciri khas tersendiri di mana biasanya sekolah itu berada, konteks sosial budayanya. Karena di Makassar dengan di daerah Bugis itu tentu berbeda budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Itu kontekstualnya. Kemudian esensial. Esensial di sini adalah semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen. Oleh karena itu, sekolah harus mempersiapkan data-data dokumen yang bisa berupa rapor mutu. Nah, itu termasuk di dokumen itu. Kemudian bahasanya lugas dan mudah dipahami. Tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Nah, ini visi misi ini harus bahasanya lugas dan mudah. Makanya harus dipasang di yang bisa kelihatan oleh peserta didik, guru, warga sekolah yang lain, dan masyarakat. Kemudian dokumen tidak perlu memuat kembali. Misalnya lampiran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti capaian pembelajaran. Itu tidak perlu diulang-ulang lagi. Kemudian struktur dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Data. Makanya data, karena sekarang kita harus berbasis data, maka sekolah harus mempersiapkan data-data supaya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.